dari Universitas Angkatan 2019 yang beranggotakan saya sendiri, Safira Kartika Putri. Saya Laila Musa Irsya. Saya Dewi Hana Putri. Ya, pada video ini kami akan melakukan demonstrasi praktikum pada materi sistem pencernaan subbab nutrisi pada makanan. Nah, mari tanpa basa-basi kita langsung melakukan praktikum yang pertama. Saya di sini akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu uji kandungan pada zat bahan makanan. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi adanya kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada bahan makanan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya ada plat tetes, cawan metrik, spatula, lumpang alu, dan pipet tetes. Nah, kemudian untuk bahannya yaitu menggunakan bahan makanan berupa tempe, nasi, dan mentega. Nah, kemudian untuk larutannya yang digunakan ada regen, biuret yang terdiri dari NaOH dan CuSO4 dan juga betadine. Kemudian menggunakan kertas. Uji yang pertama yaitu uji karbohidrat. Nah, langkah-langkahnya pertama kita haluskan dulu bahan makanan yang akan digunakan. Bahan yang sudah halus diletakkan di cawan petri. Kemudian untuk menghaluskan bahan makanan yang lainnya lagi, lumpang alu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah bahan-bahan makanan yang sudah dihaluskan. Kemudian untuk uji karbohidrat, kita letakkan bahan-bahan makanan ini ke plat tetes. Nah, setelah itu kita beri campuran regen yang digunakan yaitu betadine sebanyak 3 tetes. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk melihat perbedaan dari perubahan warna. Nah, hasil dari uji karbohidrat ini yaitu ada terjadi perubahan warna yang terjadi pada nasi. Ketika ditetesi betadine, nasi berubah warna menjadi biru kehitaman, sedangkan pada tempe dan mentega tidak terjadi perubahan warna. Nah, ketika betadine itu bereaksi dengan amilum, dia akan menghasilkan warna biru kehitaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari uji karbohidrat ini bahan makanan yang mengandung amilum yaitu adalah nasi, sedangkan tempe dan mentega tidak mengandung amilum. Selanjutnya kita akan praktikum mengenai uji protein. Nah, bahan makanan diletakkan di plat tetes. Nah, setelah bahan makanan diletakkan di plat tetes, kemudian ditetesi dengan regen biuret yang di sini terdiri dari NaOH dan CuSO4. Bahan makanan ditetesi dengan pertama NaOH sebanyak 2 tetes. Kemudian ditetesi dengan CuSO4 sebanyak 2 tetes. Nah, untuk pipet tetes yang digunakan untuk NaOH dan CuSO4 menggunakan pipet tetes yang berbeda. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat untuk mengamati reaksi yang terjadi. Nah, setelah beberapa saat terjadi perubahan warna pada tempe dan mentega. Pada tempe terjadi perubahan warna menjadi ungu, sedangkan pada mentega menjadi biru tua. Nah, protein ketika direaksikan dengan biuret, ia akan menghasilkan warna ungu, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan makanan tempe mengandung protein dan bahan makanan nasi tidak mengandung protein, sedangkan bahan makanan mentega hanya mengandung sedikit protein. Nah, uji yang ketiga yaitu uji lemak. Di sini sudah disediakan 3 kertas yang sudah diberi label bahan makanan. Nah, caranya pertama kita oleskan bahan makanan di kertas yang sudah disediakan.
tidak terjadi perubahan. Pada tempe, kertas menjadi sedikit transparan, kemudian pada mentega, kertas yang diolesi dengan bahan makanan menjadi transparan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung lemak yaitu mentega dan nasi tidak mengandung lemak, sedangkan tempe mengandung sedikit lemak. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat berupa amilum yaitu nasi, bahan makanan yang mengandung protein yaitu tempe, dan bahan makanan yang mengandung lemak yaitu mentega. Nah, sekian praktikum yang saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, di sini kita akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu tentang uji kandungan vitamin C pada bahan makanan yaitu buah dan sayuran. Nah, tujuan dari praktikum ini ada dua, yaitu satu, menunjukkan adanya kandungan vitamin C pada buah dan sayuran. Lalu yang kedua yaitu membandingkan kadar vitamin C yang ada pada buah dan sayuran. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ada betadin, terus ada cabai, ada tomat, jambu biji, jeruk nipis, dan belimbing. Untuk alat, kita menggunakan tabung reaksi, pipet tetes, dan gelas ukur. Langkah yang untuk melakukan percobaan, langkah yang pertama yaitu kita harus menghaluskan buah atau sayuran yang akan diujikan dan mengambil ekstraknya. Setelah ekstraknya diperoleh, bentuknya seperti ini, berbentuk cairan. Nah, lalu kita masuk ke langkah yang kedua. Kita mengambil tabung reaksi, lalu masukkan betadin sebanyak 3 tetes pada tiap-tiap tabung reaksi. Setelah betadin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan ekstrak jeruk nipis ke dalam tabung reaksi yang berisi betadin, di mana kita harus menghitung jumlah tetesan dari larutan jeruk nipis tersebut hingga dapat menjernihkan larutan dari betadin. Kita teteskan hingga warna betadin memudar dan menjadi jernih seperti warna pada jeruk nipis. Di sini untuk jeruk nipis jumlah untuk tetesannya yaitu untuk menjernihkan ada 90 tetes. Begitu pula untuk larutan untuk ekstrak tomat, terus belimbing, cabai, dan jambu pada yang dapat menjernihkan betadin. Setelah dilakukan penetesan pada tiap-tiap sari atau ekstrak buah dan sayuran, maka hasilnya yaitu seperti ini, di mana setiap larutan betadin warnanya yaitu berpudar atau dijernihkan. Lalu untuk jeruk nipis sendiri membutuhkan 90 tetes untuk menjernihkan betadin, sedangkan untuk tomat membutuhkan 120 tetes. Lalu ada belimbing membutuhkan 131 tetes. Lalu ada cabai membutuhkan 125 tetes. Lalu yang terakhir yaitu jambu membutuhkan 70 tetes. Nah, untuk membandingkan kadar vitamin C, yaitu kita dapat melihat dari banyaknya tetesan, di mana semakin sedikit tetesan maka akan menunjukkan bahwa vitamin C yang ada dalam buah atau sayuran itu tinggi, sedangkan dengan jumlah tetesan yang banyak maka menunjukkan kandungan vitamin C-nya rendah, di mana pada praktikum ini menghasilkan vitamin C tertinggi ditunjukkan pada ekstrak jambu dengan 70 tetes, sedangkan untuk ekstrak belimbing merupakan menunjukkan kadar vitamin C yang sedikit, di mana membutuhkan 130 tetes. Dari percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa semua bahan mengandung vitamin C.
Akan tetapi, terdapat bahan yang mengandung vitamin C terbanyak, yaitu jambu. Sedangkan vitamin C paling sedikit yaitu pada belimbing. Sekian percobaan kita kali ini. Terima kasih. Oke. Yang terakhir adalah praktikum uji borak pada makanan. Nah, untuk tujuan praktikumnya sendiri, kita akan mengidentifikasi apakah ada borak pada makanan yang akan kita uji. Nah, untuk alat dan bahannya, untuk alatnya ada lupa alu, kemudian ada pengaduk, pipet tetes, gelas beaker, lepek, kemudian ada kertas sari, ada cawan petri, kemudian ada pisau. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri kita menggunakan 3 bahan utama sebagai penguji. Untuk bahan pengujian saya itu ada tahu putih, kemudian ada sosis, kemudian ada mie kuning. Nah, untuk sebagai bahan utama yaitu adalah kunyit. Nah, langkah pertamanya untuk percobaan uji borak pada makanan ini kita mengupas terlebih dulu yaitu kunyitnya. Nah, setelah dipotong dan dihaluskan kecil akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, setelah dihaluskan seperti ini kita tambahkan beberapa tetes air atau kita beri aqua sedikit. Nah, kira-kira seperti ini ketika sudah dicampurkan dengan aquades. Setelah dicampurkan aquades, kita ambil kertas saring sebanyak 3 buah sesuai dengan bahan yang akan digunakan. Kemudian kertas saring ini kita celupkan pada campuran dari kunyit atau larutan dari kunyit. Nah, setelah direndam seperti ini atau dicelupkan seperti ini, kita angkat, akan warnanya menjadi kuning seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah menjadi kuning seperti ini, kita diamkan dulu di lepek ini hingga dia mengering. Begitu selanjutnya untuk kertas saring yang untuk mie dan sosis. Sembari menunggu kertas saring untuk sebagai alas dari percobaan, kita akan menghaluskan terlebih dahulu untuk bahan-bahannya. Yang pertama kita akan menghaluskan tahu putih, kemudian berurutan, sosis, kemudian mie kuning. Jangan lupa untuk mempermudah menghaluskan, kita tambahkan kira-kira 2 atau 4 tetes aquades untuk tambah mempermudah. Oke, ini kita haluskan hingga benar-benar halus. Oke, kira-kira halusnya seperti ini ya untuk masing-masing bahan makanan. Setelah halus seperti ini, kita pindahkan ke cawan petri agar gantian dengan bahan yang lain. Oke, ini mie kuning, sosis, dan tahu putihnya sudah kita haluskan. Dan untuk kertas saringnya sudah berupa warna kuning ini dan kering ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita letakkan masing-masing bahan ke atas kertas saring. Yang pertama ada mie kuning, mungkin kira-kira segini cukup. Kita letakkan di sini. Kemudian untuk sosis kita letakkan pada sebelah sini. Dan terakhir adalah tahu putih kita letakkan di sini. Nah, untuk mempercepat prosesnya kita ratakan. Dan setelah diratakan kita tunggu beberapa saat hingga kertas kuningnya mengalami perubahan. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, ternyata dari ketiga bahan tidak mengalami perubahan ya teman-teman. Berarti ini menunjukkan bahwa ketiga makanan yaitu sosis, tahu, dan mie kuning tidak mengandung borak. Nah, kesimpulan dari percobaan ini, makanan yang mengandung borak itu jika menggunakan maksud saya menguji dengan kunyit itu akan menghasilkan atau berubah warna dari kuning menjadi merah. Tapi karena ketiga bahan yang saya gunakan yaitu sosis, tahu putih, dan mie kuning itu ternyata tidak mengandung borak karena tidak ada perubahan warna yang terjadi. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian praktikum yang dapat saya paparkan atau saya demonstrasikan kepada teman-teman sekalian. Ada kekurangan saya mohon maaf. See you. Nah, tadi kami sudah melakukan 3 praktikum yaitu mengenai Uji kandungan zat pada bahan makanan, Uji kandungan vitamin C pada buah dan sayur. dan yang terakhir adalah uji borak menggunakan kunyit. Nah, semoga video dari kami bermanfaat bagi para penonton sekalian. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.